Saya Elsie Timara Babaro dengan NIM 2210417805 dari kelas F. Saya akan memberi kesimpulan dari pemasaran. Bab 1. Tinjauan dari ruang lingkup pemasaran. A. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah istilah bisnis yang didefinisikan oleh para ahli dalam banyak cara berbeda. Faktanya, bahkan ditingkatkan perusahaan, orang mungkin melihat istilah tersebut secara berbeda. Pada dasarnya, ini adalah proses manajemen di mana produk dan layanan berpindah dari konsep kepelangganan. Ini mencakup identifikasi produk, menentukan permintaan, memutuskan harganya, dan memilih saluran distribusi. Ini juga termasuk mengembangkan dan menerapkan strategi promosi. B. Dampak pemasaran terhadap ekonomi. Pemasaran juga dapat mempunyai dampak terhadap ekonomi suatu daerah atau negara. Peran pemasaran sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Aktivitas pemasaran meliputi pengepakan, pengemasan, branding, pelabelan, iklan, publisitas, hubungan masyarakat, penjualan, waralaba, penyimpanan, logistik, rantai pasok, transportasi, dan layanan purna jual. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa. Ekonomi adalah simbol atau status pertumbuhan. C. Konsep manajemen pemasaran. Konsep pemasaran atau filosofi manajemen pemasaran mengacu pada filosofi yang digunakan oleh bisnis untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka. Terlebih khusus, konsep pemasaran menunjukkan filosofi yang digunakan bisnis untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, melayani konsumen dan perusahaan. Filosofi atau konsep yang sama dalam pemasaran tidak serta merata dapat membantu semua jenis bisnis. Jadi beda jenis bisnis besar juga filosofi manajemen pemasaran atau konsep pemasaran yang diterapkan. Bisnis yang sama sekalipun juga tidak serta merata bisa menerapkan konsep pemasaran. Karena itu, pemasaran dinyatakan sebagai sebuah seni. Untuk membahas hal ini, akan diuraikan dalam bentuk penjelasan dan contoh perusahaan yang menerapkan pemasaran, disertai kelemahan dari masing-masing konsep. Ikuti terus, ada beberapa konsep manajemen pemasaran, ialah yang pertama, konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada abad ke-20 di Amerika Serikat. Dasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisiensi produk yang tinggi, dan produksi mahal. Dalam kurung volume produksi yang besar. Singkatannya, sejumlah besar barang termurah. Ini sangat mirip dengan hukum Say yang menyatakan pasokan menciptakan permintaannya sendiri. Secara umum, penerapan konsep produksi cocok untuk 1. Perusahaan yang memiliki pasar yang mendunia. 2. Perusahaan yang menikmati keuntungan monopoli. 3. Perusahaan manapun yang permintaan produknya melebihi pasokannya. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan, permintaan, dan harapan. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan didasarkan pada premis
bahwa pelanggan tidak akan membeli barang atau jasa merek Anda, kecuali Anda melakukan aktivitas penjualan dan promosi dalam skala besar. Konsep penjualan sangat berguna untuk menjual unsut goods, yaitu asuransi, di mana Anda menemukan segmen target pasar Anda telah terlebih dahulu. Dan kemudian Anda memujuk mereka dengan menjelaskan manfaat produk. Tujuan akhirnya adalah menjual banyak produk, meningkatkan laba bersih. Konsep penjualan berfokus pada peningkatan penjualan, baik yang dibutuhkan konsumen maupun tidak. 4. Konsep pemasaran sosial. Ide konsep pemasaran sosial didasarkan pada kesejahteraan seluruh masyarakat karena mempertanyakan strategi konsep pemasaran. Apa yang diinginkan pelanggan bukan berarti akan baik untuk mereka dalam jangka panjang. Apa yang Anda inginkan dan apa yang baik bagi Anda dan masyarakat secara keseluruhan. Ada dua hal yang sangat berbeda. D. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah sekelompok pembeli atau konsumen yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang dapat membuat pasar itu berdiri sendiri. E. Bauran pemasaran mengacu pada serangkaian tindakan atau taktik yang digunakan perusahaan untuk mempromosikan merek atau produknya di pasar. Pembentuk bauran pemasaran yang khas harga, produk, promosi, dan tempat. Namun saat ini bauran pemasaran semakin memasukkan beberapa pesaing seperti packaging, positioning, atau people, bahkan politik sebagai elemen bauran vital. F. Tugas utama pemasaran. Manajemen pemasaran harus melakukan serangkaian tugas yang diperlukan untuk sukses dalam pemasaran. Tugas dasar pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 2. Membuat sistem informasi pemasaran. 3. Bangun hubungan pelanggan. 4. Bangun merek yang kuat. 5. Tentukan bauran pemasaran. 6. Memberikan nilai. 7. Komunikasikan nilai. 8. Ciptakan pertumbuhan jangka panjang. 9. Implementasi dan pengendalian. Untuk bab 1, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.